Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melanjutkan bagian bagian terakhir dari kitab jenazah, kitab kematian, yakni anjuran Rasulullah SAW bagi kita sekalian umat Islam untuk banyak-banyak mengingat kematian. Taksiru zikrul hadim al-lazat al-maut. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak mengingat kematian. Baik, sebelum kita simak sama-sama hadisnya, sebagai latar belakang, sebagai pengantar pendahuluan, bahasanya kehidupan yang kekal abadi ini bukan sekarang, tapi kehidupan yang akan datang setelah kematian. Dunia sementara, akhirat selamanya. Satu pepatah sangat populer di kalangan kita, generasi akhir zaman ini. Dulu, dulu mbah-mbah kita atau para senior kita, sesepuh kita menyampaikannya dengan bahasa yang sangat kental makna, yakni donya iku mampir ngombe. Istilahnya hidup di dunia ini seperti kita sedang beristirahat sementara untuk minum, sekedar waktu minum. Dalam istilah agama yang lain, agama Nasrani disebutkan dunia ini seperti uap. Apabila kita merebus air, maka uap itulah dunia itu. Kemudian, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, tentang betapa gemerlapnya dunia ini, tentang betapa banyaknya keindahan yang terdapat di dunia ini yang kemudian mendorong kita, hawa nafsu kita untuk memilikinya, mendapatinya dengan berbagai macam cara. Ini hendaklah kita kontrol, hendaklah kita koreksi apakah cara-cara yang kita laksanakan ini sudah sesuai atau justru keluar dari jalur, justru menjadikan kita terlena. Dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, zikrul maut, mengingat kematian, zikrul hadim, memutus kelezatan, yakni al-maut, ini bukan berarti membuat kita takut atau ketakutan, tapi agar hidup kita lebih jernih, ibadah kita lebih tulus, dan cinta pada Allah lebih kuat. Imam Al-Ghazali menyebutkan barang siapa yang sering mengingat kematian, maka Allah akan memuliakan matinya dengan husnul khotimah. Baik, tentang kehidupan ini, Rasulullah SAW berpesan juga, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Syekhona Khalil juga berpesan, juga Sunan Kalijogo, bahasanya urip mung mampir ngombe. Hidup hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Mari kita berbekal dengan amal soleh, dengan iman, landasan iman, dan kita terapkan di dalam amal soleh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah lingkungan kita, sehingga kita pun baik di dalam hidup ini, baik nanti di akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikral hazim alladzat al-mauti rawahu Tirmidzi. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah kamu sekalian zikrul hadim, menyebut pelebur kenikmatan al-mauti, yakni kematian." Ya, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar, bahwasanya mengingat kematian ini bisa memutus kesombongan kita, rasa apa, eee, bahwasanya kita akan hidup selamanya dan berbuat semena-mena. Iya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kalau teori sosialis, ya, Marxis, Leninis, dan juga apa, komunis begitu mengatakan bahwasanya kekuasaan ini cenderung korup. Nah, jadi terutama bagi yang sedang berkuasa sebagai satu nasihat, bahasanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian sehingga kita kembali back on the track, kembali kepada jalur yang seharusnya siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak menghalalkan segala cara, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menggapai kehidupan dunia yang sementara ini. Baik, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, berikutnya ada satu perkara yang pasti akan datang menghampiri kita. Apakah itu? Benar, yakni kematian. Kematian bahkan eh, selalu melihat kita dalam sehari itu, ada riwayat mengatakan 5 kali, ada yang sampai 70 kali malaikat maut itu melihat kapan kira-kira jatahnya kita habis, itu akan dicabut ruh kita. Maka kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, ini sudah selayaknya, sudah seharusnya. Kita nyomong mampir ngombe seperti uap saja. Dunia ini seperti kita pengembara, seperti terminal sementara. Dunia ini adalah alam fana. Alam keabadian adalah nanti di akhirat kelak. Baik, berikutnya yang ketiga tentang kematian. Kita sebagai manusia berbeda halnya dengan makhluk Tuhan yang lain. Seperti binatang, tumbuhan, makhluk Tuhan yang lain. Kematian bagi kita umat manusia ini bukanlah akhir kehidupan. Justru kematian menjadi pintu masuk menuju alam keabadian. Jadi ketika kita mati, ini bukan sudah berakhir seperti binatang, seperti tumbuhan, jadi ada pertanggungjawaban, tapi kita justru sebagai awal kehidupan keabadian. Ya. Yang keempat, banyak-banyak mengingat kematian, sebab dengan mengingat kematian tersebut, bermanfaat meredam gejolak hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadis Rasulullah SAW di bab zakat, bahasanya apabila manusia itu diberi satu gunung emas, maka dia akan mencari gunung yang kedua, cari gunung yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan di antara kita masih ada yang terjebak dalam syahwat harta benda, pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita. Sehingga apa? Akibatnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Merebaklah kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang paling sering menjadi sarana untuk mencapai kefanaan dunia yang menurut sebagian kita yang kemudian terjerat dengan gemerlapnya dunia ini adalah dunia sebagai tujuan kita. Padahal sebenarnya dunia adalah terminal sementara. Dunia adalah alam fana, dunia hanya sekedar mampir ngombe, dunia adalah ladang kita untuk berbekal menuju kehidupan akhirat yang kekal. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, mengingat kematian juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan kesombongan, terlebih saat kita duduk di kursi kekuasaan, di kursi kekayaan, di kursi kesempatan, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Benar, karena bekal menghadapi kematian tidak pernah cukup hanya dengan mengerjakan kebaikan dan cegah keburukan saja, namun lebih daripada itu dibutuhkan membangun landasan sikap penghambaan diri ikhlas
Mengharap ridho hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, hanya percaya pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah larang, kita kerjakan. Selalu berusaha dengan rendah hati di hadapan manusia. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, tanpa itu semua mustahil bagi kita sekalian, tanpa iman dan amal soleh, mustahil bagi kita sekalian dapat menikmati kebahagiaan yang hakiki di dua kehidupan, dunia dan akhirat, duniawi dan ukhrawi yang kekal abadi. Menyatu dalam hal tersebut, menyatu di dalam upaya kita untuk iman dan amal soleh tersebut adalah dengan kita zikrul maut, mengingat kematian, ziarah kubur dengan tulus sebagai satu peristiwa iman dan upaya sungguh-sungguh untuk berbekal, untuk menuju amal kebajikan, berbekal menuju alam keabadian. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, aksiru dzikrul hadim, banyak-banyaklah mengingat kematian, karena itu anjuran dari Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, menutup para nabi dan para rasul. Tapi kita di akhir zaman ini banyak godaan, banyak gangguan, dan inilah sebagai penghujung kitab jenazah, kitab kematian. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beriman dan beramal soleh dan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.